Oke, semangat pagi teman-teman. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat. Yes. Oke, senang sekali rasanya bisa menyapa teman-teman di awal tahun 2022. Semoga tahun ini kita lebih baik lagi dibandingkan tahun sebelumnya teman-teman. Nah, kali ini saya akan ngebahas tentang cara pembuatan ilustrasi produk di Prudential. Nah, kesempatan ini kita coba login dulu yang pertama kali. Setelah kalian login menggunakan akun, kode agent dan password teman-teman, langsung kita masuk ke menu. Di sini ada menu, ada rekrutmen, berita terbaru, perlip, pencapaian, informasi, daftar ujian, ESKS, evaluation, dokumen susulan, kontes, event, training, laporan pendapatan, dan dashboard. Nah, pada pembuatan ilustrasi kita langsung saja masuk ke menu ESKS teman-teman. Di bagian pertama ini saya akan ngebahas pembuatan ESKS atau kita sebut namanya ilustrasi atau bahasa umumnya quotation teman-teman. Nanti setelah kita klik akan muncul daftar proposal, di mana di sini ada daftar proposal yang sudah kita buat. Nah, kita klik proposal baru, nanti ada pertanyaan polis apakah yang telah dimiliki oleh nasabah. Nah, di sini kita boleh conteng, misalkan nasabah sudah memiliki proteksi kesehatan atau dana pensiun, proteksi penyakit kritis, proteksi jiwa atau perlindungan kecelakaan, proteksi dana pendidikan dan sebagainya. Misalnya nasabah sudah memiliki BPJS. Contoh saja misalnya si calon nasabah ini sudah memiliki BPJS. Setelah kita klik BPJS, langsung saja kita ke menu selanjutnya, lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Siapakah calon tertanggung peserta utama yang akan diasuransikan di SPAJ ini? Kalau kita klik yang di atas teman-teman, yang di sini di atas, di sini ada dua pilihan, calon tertanggung atau peserta utama yang diasuransikan adalah calon pemegang polis. Berarti di sini dia masuk untuk dirinya sendiri. Kalau yang di bawah ini dia masuk untuk orang lain, misalkan untuk pasangannya atau untuk anaknya misalkan, atau buat buka polis buat orang tuanya. Contoh saja kita langsung, misalkan dia buat buka polis untuk buat diri sendiri. Kita pilih yang di atas, lanjutkan. Di sini ada pertanyaan tujuan pengajuan asuransi dalam rencana keuangan Anda. Misalkan si nasabah ingin memiliki proteksi kesehatan, maka kita pilih yang proteksi kesehatan. Kalau misalkan nasabah ingin memiliki proteksi jiwa, kita klik yang proteksi jiwa. Kalau misalnya nasabah ingin yang penyakit kritis, kita klik yang penyakit kritis. Jadi contoh ini pada ilustrasi ini saya coba membuat yang proteksi jiwa. Misalkan proteksi jiwa. Nah, di sini ada pertanyaan apakah Anda domisili di Aceh? Contoh tidak. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini ada pertanyaan tipe pengajuan polis teman-teman. Tipe pengajuan polis ini ada unit link, ada juga tradisional. Untuk yang akan saya buat ini adalah produk Procinta, kita pilih yang tradisional, kemudian syariah. Di sini lanjutkan saja di bawahnya. Nah, di sini ada pertanyaan data calon pemegang polis atau calon peserta utama yang diasuransikan. Misalkan contoh saja ini nasabahnya namanya misalkan Pak. Nah, siapa lah teman-teman ya? Pak Tono lah misalkan, Pak Tono. Dia pria perokok misalkan. Tanggal lahir kita langsung isi saja, misalnya tanggal lahirnya tahun sama kayak saya lah, misalnya tahun 85, misalnya bulan April atau bulan Oktober, bulan 10 misalnya 10 Oktober 85. Pekerjaannya misalkan si nasabah ini calon nasabah pekerjaannya wira swasta, kita langsung ketik pekerjaan wira swasta, nanti akan muncul di bawah sini, akan langsung muncul otomatis, kita klik saja. Otomatis kelas pekerjaannya muncul kelas 2. Nah, setelah itu masuk ke status pernikahan, kita pilih misalnya nasabah menikah atau belum menikah atau janda atau duda. Contoh saja misalnya nasabahnya sudah menikah. Total penghasilan per bulan, misalkan kita buat range-nya misalkan 10 sampai 25 juta. Di bawahnya lagi ada persentase total pengeluaran dari total penghasilan per bulan. Ini estimasi saja teman-teman, misalkan pengeluarannya 20% dari jumlah pendapatannya. Budget, misalkan si nasabah ingin budgetnya sebulan 500.000 misalnya, kita langsung isi 500.000. Di sini ada pilihan per tahun, per bulan. Contoh si nasabah
kita buat yang per bulan misal. Selanjutnya akan keluar pilihan produk Prucinta, lanjutkan saja. Nah, di sini di menu dashboard kelihatan ada kalkulatornya, di sini ada kalkulator. Di sini ada pertanyaan frekuensi pembayaran bisa 3 bulan, setengah tahun, tahunan atau bulanan. Contoh si nasabah misalnya ambil yang bulanan. Di sini ada tambahan nilai tunai akhir tahun ke-20. Jika kita isi yang iya, maka di sini kita mengharuskan si nasabah untuk auto debit pembayaran. Tapi kalau misalkan dia tidak, maka tidak saja teman-teman. Ilustrasi masa pembayaran kontribusi cuma ada satu pilihan 10 tahun. Terus masukkan santunan asuransi. Nah, di sini kita contoh saja masukkan santunannya 500 juta. Kita lihat berapa setelah kita hitung. Setelah kita hitung maka keluar preminya 599.000. Artinya kita kurangin lagi teman-teman. Coba kita kurangin 450 misalnya. Maka akan keluar, kita hitung 400. Kalau santunan 4 juta maka preminya 532. Kalau kita mau kenepin 500.000 berarti kita kurangin lagi 390. Coba kita hitung lagi. Salah, masih bilang ini masih 319. Coba kita 385. Kuat ya. Jadi kalau misal mau kedap 500.000 per bulan, dia punya asuransi Prucintanya sebesar asuransi jiwanya 376. Nah, langsung saja kita pilih menu lanjutkan, keluar. Ini ringkasannya masa pembayaran 10 tahun, premi 500.000, santunan asuransi 376, manfaat meninggal dan manfaat jatuh tempo untuk masa kepesertaan 20 tahun. Kemudian kita pilih lanjut. Nah, di sini keluar teman-teman ilustrasinya dari halaman 1, 2 sampai kurang lebih ada halamannya belasan lah ini teman-teman. Belasan. Oke, nah saya jelasin satu persatu ya. Di sini ada, kalau teman-teman lihat di menu kanan atas, di sini ada titik 3. Teman-teman bisa pilih download. Jika ingin mendownload ilustrasi ini, maka dia akan masuk ke file manager di handphone kalian teman-teman. Kemudian oke saja langsung. Nah, di sini 500.000 per bulan. Si nasabah cukup membayar kontrak bayaran 10 tahun. Di sini santunannya sebesar 376 juta. Jadi kalau misalnya si nasabah resiko nih baru masuk, amit-amit buka polis hari ini, besok terjadi resiko sama si nasabah, maka sudah tersedia uang jaminan sebesar 376 juta buat si ahli waris. Nah, kemudian di bawahnya teman-teman ada manfaat asuransi. Jadi kalau 376 ini untuk kalau meninggal karena sakit, kalau meninggal akibat kecelakaan maka dia lebih besar sebesar 300% dari 376, jadi sebesar 1,1 miliar. Kalau misalnya meninggal karena kecelakaan pada saat bulan Ramadan, maka lebih besar lagi sebesar santunannya 1,5 M. Kemudian kalau misalnya nggak terjadi apa-apa di tahun ke-20 sehat, maka uang dia akan kembali sebesar 60 juta. Kan sebulan premi 500.000, setahun 6 juta, 10 tahun 60 juta. Di tahun ke-11 si nasabah nggak usah bayar lagi sampai di tahun ke-20. Kalau misalkan sehat di tahun ke-20, maka uang yang dibayar selama 10 tahun akan kembali 100% teman-teman.
Itulah keunggulan dari produk tradisional Cinta Syariah ini. Nah, di halaman kedua ada tampilan ringkasan ilustrasi nilai tunai. Jadi di sini kalau misalkan si nasabah tahun pertama contoh dia bayar 6 juta. Misalkan dia ada mau tutup polis nih, maka dia cuma bisa dapat sebesar 600.000. Kalau misalkan di 10 tahun dia bayar 60 juta, maka dia cuma bisa tarik 12 juta. Dia akan kembali sebesar nilai tunainya di tahun ke-20. Jadi sebesar 60. Dia bayar di tahun ke-10 selama 60 juta, akan kembali uangnya di tahun ke-20 sebesar 60 juta. Jadi ibaratnya dia nitip duit, tetapi dia mendapatkan asuransi, teman-teman. Setelah buat ilustrasi ini, maka saya akan biasanya langsung menanyakan ke calon nasabah. Saya akan langsung tanyakan apakah ada di sini ada yang kurang jelas. Bila sudah jelas, saya akan bertanya, kira-kira kalau sebulan preminya 5.000 memberatkan enggak? Atau seharinya 15.000 sisihkan untuk proteksi keluarga. Bila enggak keberatan dari si calon nasabah, saya akan langsung masuk ke menu lanjutkan. Di sini nasabah tinggal tanda tangan aja. Ada kolom tanda tangan, kita klik kolom tanda tangan. Nasabah tanda tangan di sini pemegang polis, kemudian kita isi Palembang. Ini sesuaikan teman-teman, kalau dealnya di Palembang, kalau dealnya di Lampung, tinggal teman-teman sesuaikan. Kemudian simpan. Di sini ada tanda tangan tenaga pemasar atau agent, langsung saja. Apanya juga diisi. Untuk tanggalnya otomatis dari sistem, teman-teman. Nah, itu saja video kali ini saya akan share. Mungkin di lain kesempatan saya akan share video tentang pengisian SPAJ, teman-teman. Ya, mungkin kayak gitu aja ya. Semoga video ini bermanfaat.